Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Dalam pertemuan kali ini Pak Jul akan membahas mengenai biologi ya, IPA untuk siswa SMP kelas 7 bab kelima mengenai bab klasifikasi makhluk hidup. Ini bab pertama yang di semester pertama ya. Semester kedua bab yang pertama yang dipelajari. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama ya. Pernyataan berikut yang tidak menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup adalah tunas tumbuhan tumbuh ke arah sinar matahari, itu ciri-ciri makhluk bergerak. Ikan bernapas dengan insang, itu juga ciri-ciri makhluk hidup. Es mengalami perubahan bentuk menjadi air. Nah, ini adalah perubahan fisika, bukan menunjukkan tentang ciri makhluk hidup. Jadi jawabannya yang C. Nomor 2, setiap makhluk hidup selalu menunjukkan gejala-gejala kehidupan, di antaranya memerlukan makanan. Fungsi makanan bagi makhluk hidup adalah fungsi makanan untuk memperoleh gas oksigen, tidak. Untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh, iya. Memperoleh energi sebagai penunjang kegiatan hidup, itu benar. Sebagai proses evolusi, itu salah ya. Jawabannya antara B atau C. Manakah yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah yang C. Karena dengan energi kita bisa melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Seperti itu. Jadi tujuan utama dari kita makan itu adalah untuk memperoleh energi. Nah, dari energi itu kemudian kita bisa adanya pertumbuhan berat badan, pertumbuhan tinggi badan, kemudian ada perkembangan tubuh, jadi tulang-tulangnya jadi besar, seperti itu. Lanjut untuk nomor yang ketiga, perhatikan data tentang organ ekskresi dan zat yang dikeluarkan berikut. Paru-paru itu jelas mengekskresikan karbon dioksida dan H2O. Berarti 1 itu jodohnya dengan D. Kita lihat 1 dengan D. Nah, langsung ada ya yang D. Ini misalkan kita langsung menjawab yang D saja itu udah otomatis pasti benar. Karena apa? Di sini pilihannya 1A, 1B, 1C, 1D. Nah, yang benar, yang paling tepat itu 1D. Seperti itu. Itu alasannya saya langsung menjawab 1D. Kalau kita mau mencocokkan 2A ya, hati dengan A, empedu itu benar. 3 dengan B, ginjal dengan urin itu benar. 4 dengan C, kulit dengan keringat itu benar. Seperti itu. Nomor 4, tumbuhan hijau mendapatkan makanan dengan cara, tentu dia melakukan tumbuhan hijau itu mendapatkan makanan dengan cara fotosintesis. Ciri makhluk hidup yang sesuai dengan gambar tersebut adalah ini ada 2 buah lumba-lumba ya keluar dari air. Nah, itu menunjukkan bukan berkembang biak, bukan membutuhkan nutrisi, bukan iritabilitas, tapi dia adalah dalam usaha untuk beradaptasi. Karena apa? Dia itu sebenarnya mamalia ini. Jadi kayak lumba-lumba, kemudian ikan paus, pesut. Ini saya nggak tahu ya, ini lumba-lumba atau pesut. Seperti itu. Nah, kalau keluar ke permukaan air itu umumnya dia dalam rangka untuk menghirup oksigen. Jadi walaupun dia habitatnya di air, karena dia termasuk golongan mamalia, dia itu bernapasnya dengan paru-paru. Oke, seperti itu. Selanjutnya nomor 6. Berikut merupakan hasil diskusi kelompok mengenai cara berkembang biak makhluk hidup. 1. Menghasilkan anakan yang sama persis dengan induk 2. Tanpa proses pembuahan. 3. Melalui proses pembuahan. 4. Menghasilkan anakan yang mempunyai sifat gabungan dari kedua induk. 5. Menghasilkan individu baru. 6. Menghasilkan individu yang satu spesies. 7. Stek batang ketela pohon. 8. Mencangkok pohon mangga. 9. Penyerbukan pada tumbuhan biji. Data tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. Nah, ini pertanyaannya agak lumayan. Ini termasuk kategori HOTS ya. Nomor 6, pertanyaannya, berdasarkan tabel tersebut persamaan dan perbedaan antara cara perkembangbiakan vegetatif dan generatif ditunjukkan pada alternatif nomor yang D ya.
Jadi persamaan antara vegetatif dan generatif adalah nomor 5 dan 6. 5 dan 6 itu di sini ya. 5 dan 6 adalah menghasilkan individu baru, menghasilkan individu yang satu spesies. Jadi sama-sama menghasilkan individu maupun yang individu satu spesies. Hanya perbedaannya kalau vegetatif itu cirinya adalah menghasilkan anakan yang sama persis dengan induknya. Kemudian tanpa proses pembuahan, jelas ya kalau vegetatif, karena vegetatif itu tanpa adanya pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contohnya kalau yang vegetatif itu adalah stek ke batang ketela pohon, kemudian ada mencangkok pohon mangga, itu termasuk vegetatif buatan. Nah, sedangkan yang generatif itu memiliki ciri melalui proses pembuahan, kemudian menghasilkan anakan yang mempunyai sifat gabungan dari kedua induk. Karena pada dasarnya generatif itu kan merupakan pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, maka anaknya merupakan gabungan dari kedua induk tersebut. Seperti itu. Nah, contohnya adalah penyerbukan pada tanaman biji. Jadi, yang benar adalah yang D. Selanjutnya, yang nomor 7. Belalang dan kupu-kupu dikelompokkan dalam satu kelompok karena keduanya memiliki jelas sepasang sayap. Urutan yang menunjukkan tingkatan takson dari yang memiliki persamaan ciri-ciri sedikit hingga yang memiliki persamaan yang banyak adalah, yang lebih tepat adalah mulai yang lebih sedikit ya. Spesies, genus, family, ordo, kelas. Jadi jawabannya yang C. Nomor 9. Tomat, Solanum lycopersicum, terong, Solanum melongena, kentang, Solanum tuberosum. Pernyataan-pernyataan berikut yang benar mengenai ketiga tumbuhan tersebut adalah, yang benar adalah yang C. Karena suku pertamanya sama semua, yaitu Solanum. Jadi genus dari ketiga tumbuhan tersebut adalah sama. Kalau binomial nomenklatur ya, kalau sistem penamaan makhluk hidup itu kan dikenal dengan cara menggunakan dua buah kata. Yang kata pertama itu namanya genus, yang kata kedua itu namanya spesies. Seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi tadi jawabannya genus dari ketiga tumbuhan tersebut adalah sama. Kita lanjutkan. Hasil penelusuran kunci identifikasi terhadap beberapa makhluk hidup adalah sebagai berikut. Berdasarkan banyaknya persamaan ciri yang dimiliki, makhluk hidup yang dekat hubungan kekerabatannya adalah, nah kita bisa evaluasi manakah yang memiliki banyak persamaan. Oke, ini ada 1A, ini ada 1A, 2B, 2B, 4A, 4A. Nah, dia sudah memiliki 3 persamaan sendiri. Maka yang paling memiliki hubungan kekerabatan yang paling dekat adalah makhluk 1 dan 3. Ya. Jadi yang B. Selanjutnya 11. Pernyataan yang menyatakan ciri-ciri dari tumbuhan lumut ditunjukkan oleh akar berupa lumut ya. Lumut itu akar berupa rhizoid, oke. Mengalami pergiliran keturunan, oke. Lumut itu memiliki klorofil, ini malah pernyataannya memiliki zat warna selain klorofil, salah ya. Hidup di tempat lembat, itu benar. Berarti 2, 3, dan 5. Selanjutnya, Sinta menemukan tumbuhan dengan ciri memiliki bagian seperti akar, batang, dan daun muda yang berwarna hijau menggulung. Berdasarkan ciri tersebut, kelompok tumbuhan yang ditemukan oleh Sinta adalah, ini menjawabnya analisisnya gampang sekali ya. Yang memiliki akar, batang, dan daun itu sudah pasti tumbuhan paku. Karena apa? Jamur, alga, dan lumut itu kan tumbuhan kecil, tidak mungkin memiliki akar, batang, dan daun. Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang sangat mudah sekali untuk yang nomor 12. Kita lanjutkan. Perhatikan beberapa data berikut.
tidak mempunyai membran inti. Inti organel sel masih sederhana, mempunyai membran inti. Organel sel sudah kompleks, memiliki tubuh tersusun atas satu sel atau banyak sel, macam-macam bakteri, protozoa. Berdasarkan tabel tersebut, kelompok yang tepat ditunjukkan oleh kita analisa dari persamaan terlebih dahulu, bahwa Monera dan Protista itu memiliki persamaan. Nah, persamaannya apa? Persamaannya adalah tidak mempunyai membran inti. Benar ya? Sebentar, persamaannya kok tidak memiliki. Kalau Monera itu memiliki membran. Sebentar, Pak Jul lupa. Saya buka dulu. Monera tidak memiliki membran inti. Nah, Monera tidak punya, tapi kalau Protista itu punya ya. Jadi tidak mempunyai membran inti itu adalah ini. Mempunyai membran inti adalah Protista 1, 3. Monera itu organel selnya masih sederhana, benar. Organel sel sudah kompleks, itu benar. Perbedaannya ya. Kemudian macam-macam bakteri, kalau yang Protista itu macam-macam protozoa, itu benar. Nah, persamaannya adalah memiliki tubuh tersusun atas satu sel atau banyak sel. Kalau Monera itu satu sel, Protista itu ada yang banyak sel, tapi kecenderungannya masih satu sel. Jadi jawaban yang lebih tepat untuk nomor 13 adalah yang D. Selanjutnya nomor 14, perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut: berakar serabut, berakar tunggang, batang tidak bercabang, batang bercabang, tulang daun sejajar, tulang daun menjari. Ciri-ciri tumbuhan monokotil ditunjukkan oleh nomor monokotil. Itu seperti halnya tebu, kelapa. Nah, itu adalah tumbuhan monokotil. Yang lebih tepat adalah yang 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5 B. Jadi sepertinya jagung itu kan berakar serabut, batang tidak bercabang, tulang daunnya sejajar. Oke. Selanjutnya nomor 15, perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut: berbiji terbuka, memiliki pembuluh, dapat berfotosintesis. Tumbuhannya memiliki ciri-ciri tersebut adalah, nah ini merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Nah, salah satu contohnya yang paling mudah diingat adalah pakis haji dan melinjo. Ada ya, melinjo dan pakis haji, nomor 15A. Kemudian nomor 16, salah satu ciri makhluk hidup pada gambar tersebut adalah, nah ini jagung. Berakar tunggang salah, memiliki batang yang bercabang jelas salah, memiliki daun yang tipis dan lebar itu jelas salah. Tapi yang lebih tepat adalah batangnya berbuku-buku. Hewan pada gambar tersebut termasuk dalam kelompok ini pacet ya. Pacet kayak macam lintah itu loh. Nah, pacet itu termasuk dengan Annelida. Selanjutnya nomor 18, perhatikan nama-nama hewan berikut: cumi-cumi, cicak, laba-laba, kucing, katak. Hewan yang memiliki tulang belakang ditunjukkan. Nah, ini mudah. Kucing, katak, cicak itu semuanya memiliki tulang belakang. Jadi 2, 4, 5. 2, 4, 5 adalah D. Kita lanjutkan materinya, soalnya yang nomor 19. Di sini ada ciri-ciri hewan berikut: merayap, tubuh ditutup sisik dari zat tanduk, hidup di air, bernapas dengan paru-paru, berkembang biak secara vivipar. Ciri-ciri hewan dalam kelompok reptilia. Reptilia adalah yang hewan melata itu. Jawaban yang tepat adalah merayap, itu benar. Kemudian tubuh ditutup sisik dari zat tanduk, itu benar. Hidup di air itu salah, mestinya hidup di alam, bisa di air maupun di daratan.
Kemudian bernapas dengan paru-paru, itu juga benar. Kalau reptilia dia tidak beranak ya. Kayak macam cicak kadal itu dia tidak beranak, tapi dia yang benar adalah bertelur. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah 1, 2, dan 4. Atau yang B. Nomor 20. Peneliti menemukan individu vertebrata dengan ciri-ciri tubuh bersisik dan berlendir, bergerak dengan sirip. Pada sisi tubuhnya terdapat gurat yang membujur dari depan ke belakang. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, kelas vertebrata yang ditemukan peneliti adalah bergerak dengan sirip. Nah, dia jelas ikan. Nah, ikannya kalau dalam bahasa ilmiah adalah Pisces. Itu. Kita lanjut ke soal uraian. Seorang peneliti mengamati alat pernapasan pada kelinci dan kucing. Menurutmu apakah kedua hewan tersebut memiliki alat pernapasan yang sama? Jelaskan. Ya, sama. Karena apa? Karena kelinci dengan kucing itu sama-sama merupakan golongan mamalia. Sedangkan ciri khas yang menciri khaskan dari golongan mamalia adalah salah satunya adalah bernafas dengan paru-paru. Jadi kucing dan kelinci itu sama-sama bernapas dengan paru-paru. Seperti itu. Oke, kemudian nomor 2. Bagaimana metode penamaan ilmiah makhluk hidup dengan menggunakan sistem binomial nomenklatur? Jelaskan jawabanmu. Sistem penamaan dengan menggunakan binomial nomenklatur adalah cara mengenalkan atau menamakan suatu makhluk hidup dengan menggunakan 2 buah suku kata. Ya. Dengan menggunakan 2 buah suku kata. Saya ambil contoh ini. Tomat Solanum lycopersicum, Solanum meloina, Solanum tuberosum. Nah, suku yang pertama ini dikatakan sebagai suku genus. Sedangkan kata yang kedua itu dinamakan dengan spesies. Teknis penulisannya untuk kata pertama itu pakai huruf kapital atau huruf gede. Sedangkan kata yang kedua atau nama spesiesnya itu cukup dengan huruf kecil saja. Gitu ya. Nah, itulah tata nama penamaan binomial nomenklatur. Selanjutnya nomor 3, jelaskan sistem klasifikasi menurut Robert H. Whittaker. Nah, Robert H. Whittaker membuat klasifikasi makhluk hidup dengan cara menggolongkan ke dalam 5 golongan atau 5 kelompok. Yaitu Monera 1 ya, Monera 2 Protista, 3 fungi atau jamur, 4 tumbuhan atau plantae, 5 hewan atau animal. Seperti itu. Sebentar, saya ke belakang dulu, mau buang ingus dulu. Oke, kita lanjut ya. Kalau kena flu itu kayaknya nggak nyaman. Tadi nomor 3 sudah. Kemudian nomor 4, Fani, Tara, dan Dinda mendapat tugas dari guru IPA untuk mengamati beberapa hewan yang ada di pasar tradisional. Mereka menemukan beberapa hewan seperti gambar berikut. Ini kepiting, ini bintang laut, ini udang, ini kerang. Nah, Pak Jul sudah buat analis hasilnya untuk sistem klasifikasinya ya. Untuk kepiting, filumnya Arthropoda, kelasnya Crustacea, ordonya Decapoda, familinya Pertunidae, genusnya Scylla, spesiesnya Scyllacerata. Kemudian untuk bintang laut, filumnya Echinodermata, kelasnya Asteroida, ordo Valvatida, familinya
Archasteridea, genusnya Archaster, spesiesnya Archaster typus. Kemudian udang, filumnya Arthropoda, kelasnya Malacostraca, ordonya Decapoda, familinya Penaidae, genusnya Penacus, ini Penacus ya. Penacus. Spesiesnya Penacus monodon. Kemudian kalau kerang, itu kerang yang bisa dimakan ya. Soalnya kerang kan banyak sekali, kerang mutiara, kerang yang bisa dimakan. Terus ada kerang juga, kerang yang buat hiasan itu juga. Filumnya adalah Mollusca, kelasnya Bivalvia, ordonya Archoida, familinya Archidae, genusnya Anadara, spesiesnya Anadara granosa. Oke, cukup jelas ya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk jenis makhluk jenis kerang yang lainnya. Kerang, udangnya, bintang lautnya, kepiting nanti bisa berbeda di bagian ini. Nah, di bagian spesiesnya ini nanti bisa beda. Soalnya kerangnya kan jenisnya banyak sekali. Jadi nanti tidak tergantung hanya Anadara granosa, kemudian Penacus monodon, Archaster typus, Scylla serrata. Nah, itu nanti ada yang beda. Seperti halnya yang tadi dicontohkan ya dalam konteks tomat tadi. Nah, ini kan sama-sama satu genus ini, tapi spesiesnya beda. Solanum lycopersicum tomat, Solanum melongena terong, Solanum tuberosum itu kentang. Nah, ini cuma satu genus tapi beda spesies. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk pembahasan yang nomor ke-5. Setiap hewan memiliki ciri khas masing-masing, begitupun dengan hewan dalam kelompok mamalia. Tuliskan ciri-ciri hewan yang dimiliki oleh kelompok mamalia. Nah, ini sama saja menyebutkan ciri-ciri mamalia ya. Ciri-ciri mamalia itu mudah sekali ya. Berbulu, 1. 2. Memiliki tulang belakang. 3. Menyusui anaknya. 4. Memiliki kelenjar susu. 5. Berkembang biak dengan cara beranak atau vivipar. Nanti kalau mau ditambahkan lagi 6 ya, memiliki cuping telinga. Telinganya itu biasanya lebar kalau mamalia. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pembahasannya mengenai klasifikasi makhluk hidup, latihan soal akhir bab. Semoga membantu dalam belajar adik-adik sekalian. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.